Oke. Geus dahar can. You geus dahar can. Geradahar heula engke bisi salatri jaba jauh ti lembur maneh teh eukeun ngarantau. Geus dahar can. Geradahar heula geura meuli udung ka emarati eta anu belah tonggo maneh teh geradahar kurukeun geradahar engke bisi gering saha anu ngurus. Geus dahar can. Ulah teuing di pikiran hirup mah kudu dibawa santuy. Gar pride heula, gar pride heula. Geus dahar can. Geus dahar can. Oke, hatur nuhun anu tos ngadangukeun lagu ieu anu eukeun anu salaratri. Halo bro. Halo bro. Ketemu lagi bersama Bro Dedi Vigano. Tambah kayaknya agak gimana gitu. Ada Vigano-nya. Vigano. Perasaan tuh ada sih Vigano di rumah. Biar pesta-pestaan gitu. By the way, punya Vespa berapa di rumah? Berapa dikit om? Hah? Dikit. Sekarang cuma 4. 4 itu dikit om. Sebetulnya yang dikit itu Vespanya, tapi perintilannya itu nggak kehitung. Perintilan, termasuk tutupan perintilan ya? Perintilan. Perintilun. Oke. Di rumah Vespanya apa aja sih? Di rumah dihitung dari yang lama dulu ya. Dari yang lama sekarang super. Vespa Super tahun 75 itu yang Vespa kesayangan sih. Karena itu penuh nilai sejarah buat diri gue sendiri gitu. Itu Vespa yang warna merah itu udah bawa mantan berapa? Mantan orang ya? Mantan orang, nggak tahu tuh. Kalau itu nggak? Vespa yang merah itu patungan nggak? Udah itu tidak beda. Itu full. Berarti pakai terus dong? Pakai dong. Enggak sih. Kadang-kadang suka enggak. Terus lanjut yang kedua ada PX tahun 84. Itu yang biru, kemudian PS Sera tahun 83. Yang putih yang sekarang masih di Gojo. Kemudian ada di rumah lagi ngebangun PBB sama kayak ini tahun 2. Jadi ya kalau Om Dimas beli langsung gini kan, bling. Kalau saya nyicil dari satu-satu, dari awal tutup pentil, ambil satu, Jangan satu. sampai gue yang di roasting nih. Nah, Nggak ngebahas bukan roasting, ini perbandingan aja, cuma perbandingan. Jadi saya pengen PBB 62 itu saya harus ngambil satu-satu gitu, nyari satu-satu gitu. Sekarang belum keluar sih. Tapi kan kalau di Vespa itu sebetulnya yang asik tuh yang kayak gitunya gitu, yang kita hunting gitu kan. Ada usaha, di situ kan ada usaha, ada perjuangan lah. Jadi kalaupun nanti Vespa itu udah berwujud kan, udah luar biasa. Enggak, Om. Sebenarnya bukan perjuangan. Makan hati. Makan. Iya, kesel. Gak jadi Vespa. Ya Vespa orang udah jadi, udah jalan nih. Ini ada nih udah jadi unit Vespa gue gak jadi. Itu dari keempat Vespa itu yang paling sering dipakai. Paling sering dipakai enggak? Yang mana? Masih yang mana? Kenapa yang harus yang merah gitu? Mungkin gini ya, orang punya settingan tersendiri, kayak aku juga punya settingan tersendiri. Kalau yang merah bener-bener aku setting
buat pas cocok enak buat saya gitu. Kalau yang lain mungkin kayak yang PX gitu kan bukan semuanya aku yang Karena lain. dari tadi lihatnya tangan lu itu yang sebelah kanan tuh mengarah situ gitu. Mana? Ada Vigano-nya di sini. Ada Vigano-nya. Gimana gitu ya? Berarti jadi fokusnya tuh. Iya. Kok bisa nggak di situ? Temennya gimana sih? Emang bener kayak gitu. Ya udah gue ganti dah. Nah. Cocokin di sini udah ya. Nanti kalau geser lagi bilangin ya. Iya. Kasih tahu. Tadi tuh ngobrolin Vespa yang Iya. merah gitu megang-megang ke arah situ. Dingin saya om, saya kedinginan jujur saya kedinginan saya nggak betah gas. Oke, lanjut. Apa itu pakai yang Boleh. Jadi apa lagi nih? Udah Vespa 4 yang sering pakai merah, emang Vespa kesayangan yang merah. Nah, apa lagi nih? Vespa 4 itu dari beberapa jenis tipe Vespa. Vespa yang sering dipakai yang merah. Yang tiganya berarti jangan dipakai. Jangan dipakai. Jangan. Apalagi yang satu yang putih itu yang Kenapa sampai punya Vespa banyak itu apa karena memang ada mens Nah, buat, ini dia. Mungkin cuan gitu kan Om ya kan? Iya. Obrolan kita yang pertama itu kan ngomongin masalah Vespa itu karena sekarang itu udah daya tarik dari anak-anak muda Iya, juga, anak muda, gitu. terus Terus harganya juga kan gitu ya. Karena kan lu banyak juga kan cari-cari motor Vespa. tengkulak juga nggak sih? Pulang. Apa temu apa? Bukan, Nah, beda. Gini. Mungkin dari itu semua aku masuk dari yang maksudnya kayak aku beli pas kenapa nyampe 4 saya bisa nambah lagi pertama mungkin orang kalau udah senang sesuatu apalagi yang klasik itu biasanya beli satu setelah beli satu dia pengen nambah pengen nambahnya biasanya yang lebih klasik lagi lebih canduan kemudian yang kedua dari segi mungkin ya namanya kayak orang invest aku juga mengarah ke situ juga invest ya walaupun dikit-dikit Vespa yang bukan Vespa yang rare gitu tapi ada investnya karena sekarang jujur untuk kayak masalah perdagangan Vespa dagang jual beli Vespa itu luar biasa kayak yang tadi ngomongin bang udah luar biasa Iya gila loh. udah sekarang Gue tuh nyari lampu nih yang buat yang screen. Itu lampunya tok itu sama cincinnya itu harganya 1.200.000 gila itu second loh. ya harga itu sesuai kondisi sih memang sesuai kondisi dan sesuai hati si penjual dia mau jual berapa Tapi emang banyak ya yang jual-jual kayak aksesoris copot. banyak kalau sekarang banyak apalagi lihat di Instagram udah banyak banget tapi jujur kalau gua lihat di Instagram itu dia wow kalau sekarang lihat di harga Itu kenapa yang VBB yang lagi dibangun nggak dijual perintilan lagi aja? Itu ngomongin investasi. Iya. Kalau kita ngomong investasi ya udah lah. Gini. Kita bangun udah jadi, papakin lagi ya kita jual-jualin lagi. kan belum jadi Oh, belum jadi Berarti nanti kalau dari kabar. kalau udah jadi aku nggak tahu Kita undang lagi ya nanti ya. Iya, Kalau iya. misalnya udah jadi, kita undang lagi. Posisinya kapan mau dijual-jual perintilannya gitu. jangan mau ditawar nih kemarin kan Vespanya habis nih mau ditawar nih Saya nggak punya Vespa, saya bukan anak Vespa. siapa juga yang mau ngelar Vespa anak Godzilla tapi emang sih dulu itu Bro Andi ya pernah punya Vespa merah juga. iya Nah, itu punya Udah lah. tapi nggak tahu kemana sekarang. kayaknya yang punya ada di sini dah Jangan begitu ya. ada ya sini ya nggak seperti Kita ngomongin warna yang lain. Oke. tapi kan kalau kesayangan gue merah kuning punya Om Dimas katanya mau browsing saya punya merah kesayangan saya punya kuning loh saya putih biru merah sama satu belang-belang Oh, terus gini loh. Kan Om Deddy itu orang-orang tahu lah gitu ya teman-teman Vespa di CKM itu siapa sih? Suhunya. Suhunya ya. CKM aja sih. Profesornya Vespa lah. Bahkan pas yang terakhir pas gua ngangkatnya Vespa yang Supreme ya pemain gede gitu itu sampai tahu loh sama Om Nama Om Deddy Vigano itu. Iya. Itu udah bisa dibilang artis Vespa. Artis Vespa udah masuk kategori artis Vespa. Nah, menurut Om Deddy dengan Om Deddy memiliki pamer seperti itu di dunia pervespaan ini, di Vespa CKM, gimana sih perasaan kayak orang lagi sama ini aja pakai perasaan ya gimana ya
mungkin aku lebih mudah dikenal di CKM ya, khususnya di CKM atau CKM luas gitu. Lebih maksudnya bukan lebih dikenal, aku lebih memperkenalkan diri di CKM dengan Vespa gitu. Karena memang dulu mungkin sebelum Vespa itu booming di CKM, maksudnya belum booming itu belum menyatu lah gitu. Dulu ada memang sebelum kita ada anak standaran gitu, maksudnya yang suka Vespa klasik standaran itu lebih dulu Vespa ekstrim di CKM, lebih terkenal Vespa ekstrim. Saya pun ikut di situ, tapi maksudnya saya nggak dalami di ekstrim, tapi aku ikut di situ juga. Cuman kalau perasaan saya kenapa, maksudnya saya sekarang sebenarnya bukan lebih terkenal ya, karena saya lebih sedikit lebih paham, jadi yang lain bisa sharing sama saya gitu loh. Jadi perasaan saya biasa aja, maksudnya ya kita sama aja kok, kita sama-sama belajar di Vespa gitu. Berbagi ilmu, berbagi informasi. Maksudnya saya khususnya untuk anak-anak CKM itu, saya jangan sampai anak-anak itu namanya kamu ke Vespa itu dia salah atau gimana, kurang paham, akhirnya mungkin Vespanya mungkin keluar mungkin karena dia nggak tahu, pas keluar atau di bengkel mana atau gimana ada yang salah, ketukar walaupun maksudnya bukan dalam arti negatif gitu. Dia tidak paham dengan motornya sendiri. Saya lebih tanamkan pahami motor sendiri. Karena memang mengenali keoriginalan dari si Vespa partnya itu memang perlu proses juga. Perlu proses. Ya, kayak saya juga prosesnya panjang gitu. Terlalu panjang gitu. Terus kan kalau misalnya ngomongin tentang perintilan gitu kan, ngomongin tentang perintilan, sampai kita pengen cari-cari apa ya biar Vespa kita itu bisa original. Seberapa penting sih menurut Om Deddy atau Bro Ded ini, Bro Devi kan? Oh, Bro Devi. Jadi kok aneh. Originalitas Vespa itu seberapa penting sih buat Om Deddy? Buat saya penting. Kalau buat saya, aku bilang penting. Originalitas itu penting. Tapi original yang seperti apa dulu? Original kalau menurut saya penting karena apa? Kalau yang original, posisinya, kondisi barang itu bagus, itu akan jauh lebih bagus daripada yang nggak original. Secara pemakaian, secara usia, dari segi kualitas semuanya sangat jauh berbeda dari yang mungkin di sekarang dibilang lokalan lah. Itu jauh berbeda. Tapi dengan kondisi yang original itu kondisinya masih bagus gitu ya, masih layak pakai, masih memang kondisinya memang kalau kita bilang itu layak untuk dipakai, layaknya original. Jadi yang namanya original ternyata kalau saya garis bawahi ada juga part-part lokal, dalam artian part-part lokal itu part yang diproduksi di era sekarang untuk Vespa itu ya. Tapi originalnya itu part yang memang diproduksi dari dulunya gitu. Part lama ya. Lebih gini ya, kalau original emang dia bawaan motor. Yang bawaan di motor. Atau atau spare part yang maksudnya spare part yang asli, kemudian dari Piaggio-nya sendiri atau mungkin dari dan motornya sendiri itu dibikin khusus emang spare part buat motor itu gitu. Jadi kenapa sekarang ada yang original mas gitu kan, yang spare part mungkin dari dulunya nggak akan jual gitu kan. Jadi originalitas Vespa itu penting banget. Penting, kalau buat saya penting. Karena apa? Ya itu dia tadi. Yang original, kondisinya masih bagus, pasti lebih jauh kualitasnya lebih bagus daripada yang lokal. Dia lebih presisi dan sebagainya. Dan dari nilai estetika pun bisa dilihat. Dia kalau original itu udah dan yang paling dicari sama orang juga ya. Iya. Paling dicari sama orang tergantung juga sih kondisinya. Karena harganya gila loh. Kalau harganya originalitas itu bedanya itu bisa sampai puluhan juta. Mungkin nggak puluhan juta, misalnya kayak unit gitu ya bisa nyampe harganya nggak terhingga gitu. Kayak yang misalnya yang udah terkenal aja Om Andi Wardana lah di Indonesia gitu. Siapa? Om Andi Wardana gitu. Namanya sama ya maksudnya? Ya antara Andi Cupini dengan Andi Wardana itu beda kelas. Bisa dia pilihan Bro Devi bisa. Aduh. Om Andi Wardana itu dia beli motor VBB 62 itu benar-benar original. Nah kayak gini kan? Iya, tapi bedanya dia memang benar-benar
full original. Full original. Sampai cat dan sebagainya original, sampai cat mungkin aku bilang catnya bisa 97% itu Mas. Wow. Nggak lupas paling gitu ya, di jengger apa di ya jengger kepala itu pun ada yang lupas pas kemarin aku lihat-lihat di punyanya dia di YouTube sih itu. Tapi Ngomong-ngomong, itu ada tadi itu membahas CKM itu apa sih? Nah, kopi Kasih tahu dong. Kopi CKM itu apa? kalau CKM kan nama perumahan nih, perumahan yang kita kebetulan CKM itu Citra Kebun Mas ya. Panjangnya Citra Kebun Mas itu adalah perumahan yang sangat luas. Rumah masyarakat yang sangat luas. Kok jadi ngebahas perumahan? Nah, tapi saya juga tadi Tapi di ngomong situ- kopi CKM ya. Di CKM itu berarti ada komunitas. Ada Yang komunitas. Om Deddy sendiri ikut di komunitas itu ya berarti yang teman-teman. ya? Kebetulan saya ya, maksudnya termasuk salah satu yang mengawali di situ. Founder Orang penting ya, orang penting banget enggak sih, penting. Bro Devi itu kayaknya Ya. pematung pertama di kopi CKM. Pematung pertama. Rasa bikin gitu ya. Nah gini, jadi kopi CKM ya, kebetulan kita misalnya ngomongin kopi CKM itu emang awalnya itu emang saya ya kebetulan saya sama teman saya ada kayak Om Parjo yang sekarang di Jogja, Oh udah pindah. terus Om Pak Yudi yang di belakang sini itu, tapi sekarang Vespanya alhamdulillah udah dijual, udah laku. Itu dulu tuh itu dulu memang setelah eranya ekstriman dulu tetap ada di CKM itu, tapi kemudian karena rukonya dulu yang buat tempat nongkrong itu bubar gitu kan, akhirnya bubar. Aku pengen di CKM itu kumpul gitu. Sebenarnya bukan, aku dulu tuh nggak mikirin komunitas gitu ya, mikirinnya anak orang-orang yang punya Vespa itu Guyup dulu, lah, guyup. bisa ketemu bareng, bisa ngumpul bareng. Ada berapa banyak sih? Ada berapa banyak itu teman-teman yang tergabung dalam? Kalau sekarang nggak terhitung, aku sendiri nggak tahu. Mungkin kalau ada banyak sekali orang maksudnya yang punya Vespa, bukan aku bilang orang baru ya, mereka mungkin orang lama, maksudnya tinggal di CKM, kemudian mereka udah punya Vespa lama, tapi mereka jalan keluar gitu. Kemudian aku baru lihat gitu ya kan, itu sekarang udah banyak banget. Dulu terakhir yang kita pas ngumpul aja, itu udah mungkin 30-an motor gitu ya, udah nyampe 30-an motor. Dari pertama awal saya cuma nongkrongin 2 motor saya sama motor si Om Yudi. Udah 2 motor itu aja. Kemudian ada satu lagi motor yang dulu punyanya si Mas Kupil dulu. Ada Vespa Sering touring gitu ya. Sering Enggak sering touring. Saya bukan touring ya. Saya keluar ngeluyur. cuma berdua. Om, kok masih baju Vespa kopi CKM? Iya. Bro Dimas itu udah dapet bro siapa? Kok nggak dapet? Kapan? Jadi ceritanya itu dulu nih kaos ini tuh karena saya Ini benar. berusaha diracuni Gitu. untuk membeli Vespa. Oh. Kan kalau dulu kan ya kebetulan- Enggak tahu, belum insaf dia belum insaf. bukan belum insaf, duit nggak ada. Oh. Gitu. Ini jauh ya ngomong begitu. Berarti saya harus beli Vespa dulu. Beli Vespa dulu baru dapat kaos ini gitu. Om Dimas belum punya Vespa, udah punya kaosnya. Udah kita kaos spesial. Punya kaos. Spesial karena kelebihan kaos kagak ada yang beli. Mantap. Terus gini loh, Pakai ya? ya, kan sekarang tuh Vespa tuh anak-anak muda tuh udah mulai banyak banget nih yang tertarik pengen Banyak banget. punya Vespa gitu ya, mau Vespa senja kayak Vespa senja, oke. Matic kan, Matic. Oh, Vespa senja itu Vespa Matic Om. Iya, jadi Om Andi itu Aku baru tahu Bu loh. Andi, Bu Andriel Cucu ini. anak senja Vespa. masuk dalam kategori anak senja. Pantes. Vespa 2 taknya dijual. Terus jadi gini, pesennya Om Deddy Bro Ded buat temen nih itu yang pengen punya Vespa, apa gitu, pesan-pesannya untuk bisa dapat motor yang bagus. Terus kalau misalnya mau yang Matic tuh yang kayak gimana. Terus kalau misalnya Yang buatan. klasik kan. Jangan sampai salah gitu maksudnya. Gini ya. Buat para
calon-calon penggemar Vespa Ya ya. newbie lah seperti Pesan saya ada satu, jangan kapok. Ya, toh. Jangan kapok. Jangan kapok. Karena banyak kan gitu. Ketika beda ya, kalau Vespa Matic mungkin aku pengetahuan di Vespa Matic agak kurang ini. Kalau Vespa, misalnya Vespa 2 tak, Vespa klasik lah ngomongnya, Vespa klasik. Untuk anak sekarang gitu ya, beli Vespa kadang-kadang mereka karena euforia kemudian beli Vespa, tapi kemudian setelah dia pakai kok karena motor lama ya, karena kita juga nggak tahu mestinya belinya kondisinya seperti apa kan, kadang-kadang ada yang kondisinya memang dia kalau aku anggap sih kurang bagus gitu karena mungkin ya banyak kekurangan karena motor tua gitu kan. Rata-rata mereka banyak kan juga banyak gitu ya kapok gitu. Setelah beli Vespa dipakai kemudian suatu saat mogok karena dia awam, kemudian habis itu dia kapok gitu atau dia juntai. Satu Kemudian dia berarti kapok. harus sabar dulu Om. Kalau pengen punya Vespa 2 tak sabar. Harus sabar, harus belajar sabar. Sabar. Kalau nggak sabar, ya udah pasti nggak bertahan lama itu Nggak langsung bertahan. dijual. Sabar untuk menunggu orang yang mau berdonasi. itu saya agak tahu sih ceritanya itu saya Enggak usah dipanjang lebar. Iya. Pokoknya agak sabar. tahu saya. Cari orang yang Mau berdonasi. berdonasi. Iya, donasi Beli Vespa, Vespa, bagus sih. banyak, membangun banyak, terus dijualnya lebih murah daripada pas dia beli. Iya, iya, memang itu dia niatnya pengen pahala. Ada yang begitu. Itu pokoknya yang terakhirnya cupini. Ya, Oh, Cupini. Oh iya, memang Om Cupini itu, Mam. Klan Cupini itu adalah Asli. klan orang-orang yang berdonasi. Oh. saya itu termasuk Cupini lah. termasuk orang yang nggak sabar. Oh gitu. Oh. Karena posisinya orang pengen punya Vespa itu harus sabar. Tatkala sabarnya hilang, ya Vespanya hilang. Itu aja udah simple. Kalau masih sabar, berarti Om Deddy berarti termasuk orang yang sabar. Sampai sekarang masih punya Vespa, malah 4 kan itu. Om Dimas udah 2, berarti sabar. 3. Oh, 3. 3. Oh, 3. 3. Kok ngomong-ngomong bisa Oh, udah tahu lah. Vespa satunya kan Vespa Rally. Oh, Vespa senja. Vespa senja. Biar masuk kalau saya jadi Vespa senjanya ada. Tapi- klasiknya ada. Gini tapi Om, tapi intinya kalau buat saya ya kalau mau pesan buat yang pengen punya Teman-teman, Vespa, ya. pertama sabar, kedua jangan takut. Jangan takut lah sama Vespa itu jangan takut. Pokoknya anak Vespa, jadi anak Vespa itu harus santuy. Santuy. Mogok santuy, ngopi, ngeteh dulu ya kan, nungguin yang ada yang lewat, berhenti ya kan, siapa tahu dia bawa platina, bawa musik. Berapa hari? Buat nunggunya berapa hari kira-kira? Sampai 3 hari udah gak masalah. Atau santuy Santuy aja ya? Santuy Santuy aja ya? Santuy. Jadi saking santuinya anak Vespa, beli unit Vespa diomelin sama istri santuy. Santuy ini. Luar biasa. Kesabarannya teruji. Ya, kenapa beli Vespa berapa harganya? Gini. Tuh, udah ada yang bisa ngakalin Saking santuinya. Aku ikutan. Iya. Emang harus gitu. Kalau nggak gitu, aduh, berat Vespa berat. Ada uang segini nggak buat beli Vespa? Karena sekarang udah kondisinya beda ya. Hmm. Kalau dulu mungkin aku beli Vespa dengan uang 5.000 udah dapat 2 gitu kan. Nah, 5.000 5 juta gitu udah dapat 2. Kalau sekarang 5 juta dapat Belum tentu dapat. Ya tadi Bro Dimas juga bilang untuk beli. Ya Bro. Kan gimana Bro Dimas? Iya, Bro Dimas kan, Bro Dimas. Bro Dimas Vigano. Jangan Vigano lagi. Bro Dimas Brevetata. Oh Breveta. Biar agak luas Itu loh, Brevetata. tatanya itu kayak nama penyanyi bagus. Bro Dimas Siem aja gimana? Meling berarti sini meling. Tapi gini ya Om, kalau ngomongin kesabaran, gitu, orang yang punya Vespa itu harus sabar. Berarti orang yang udah nggak punya Vespa berarti udah nggak sabar. Udah nggak sabar banget itu. Nggak Jadi kalau sabar. misalkan besok saya temuin Bro Dimas, Bro Deddy sudah tidak punya Vespa, berarti mah udah nggak ada Kesabaran kesabaran. kesabaran habis. Kesabaran saya udah habis. Sabar menghadapi bukan Apa? menghadapi pertanyaan istri pasti. Karena mahal-mahal kan. Alhamdulillah, Om, istri saya nggak pernah nanyain. Paling nggak nanyainnya paling duitnya mana gitu aja. Bro Dimas sering ditanya nggak? Enggak juga. Oh, jawabnya gitu. Kan ada gini. Jadi kok Nggak dong. jawabnya juga enggak dong. Terus lanjut dong. Iya, apalagi?
Kan pertama sabar. Iya. Terus yang kedua apa? Duit yang pasti. Pas kalau di sana nggak punya duit nggak bisa beli Vespa dong. Cupin itu emang apa? Gak realistis, orang gak realistis. Kalau Cupin ini emang duit sekarang. Kalau Iya, Vespa gitu. katanya Kita mau sabar nggak punya duit nggak bakal bisa. Sabar. Ada nggak kemarin yang baru ini tahu ada temen aku tuh baru beli Vespa, harganya berapa tahu lah, 10 juta misalnya. Berarti kan harus punya duit. Emang duit. Emang harus duit kalau sekarang. Tapi kalau udah ada duit kayaknya sabar bisa nyusul loh. Sabar bisa dari mana? Dari gue. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga. Sabar, duit. Relasi Om, kalau menurut saya relasi maksudnya partner teman ya. Jawab ya. Gitu. Jadi narasumbernya Cupin ya. Ada banyak pengalaman sih, udah banyak pengalaman di Vespa dari beli, bangun, nyampe ke bayi. Bukan gitu. Saya cuma menerka-nerka bener nggak gitu kan? Bener sih Oh, bener itu bener berarti Om. Tapi kalau ngurusin kayak gitu, nyampe 100 nanti. Sabar, uang, relasi, teman. Kita ada uang, ada sabar, Berarti ada nyentuh relasi. dulu gitu. Yang ketiga apa dia yang jawab? Sekarang yang keempat apa? Yang tadi ada. Jawabin lagi nggak? Jawabin lagi nggak? Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat mungkin itu aja ya. Kalau saya maksudnya udah ada duit, udah punya sabar, beli aja Vespa. Kalau pengetahuan misalnya kayak itu kan ada bengkel, maksudnya yang kepercayaan mungkin cari pertama relasi udah dapet kan. Kalau relasi udah dapet otomatis kalau kita mau nanya-nanya udah. Kalau khusus buat anak-anak CKM kita bisa sharing. Kayak Om Dimas kemarin mau beli Vespa kita bisa sharing dulu gitu kan. Kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar. Biar kita maksudnya tahu kita yang mau beli itu kita tuh mau beli yang menyesuaikan budget gitu kan. Kita mau beli targetnya misalnya targetnya kayak Om Dimas kemarin pengen beli VPB tapi budgetnya Om Dimas kan lumayan tinggi ya. Aku saranin jangan 465 lah. 62 gitu, 61 gitu. Dapat 62 gitu kan. Lihat tahunnya dia. Jadi kaula muda. Kamu muda. Jadi gini, maksudnya Kalau aki-aki nonton dari high banget. Muda ini berasa tua banget ya. Jadi kalau misalnya mau beli Vespa nih kata Bro Devi, Dedi Vigano, main ke CKM, temuin Bro Dedi, tanya aja. Jadi ada berapa? Ada 3 ya? Ada 4. Yang pertama itu harus sabar. Sabar nunggu orang yang mau berdonasi. Itu paling benar banget. Makanya ke CKM aja. CKM balik Yang ke kedua harus punya duit. Duit, cuan. Terus yang ketiga relasi. Terus yang keempat ya beli aja. Udah punya itu semua, belilah. Ya jadi Yang kita takut. kalau misalnya wahai kaula muda yang mau beli Vespa boleh nanti tanya-tanya Sharing-sharing lah atau ke sharing-sharing Om Deddy, sama Bro Om Deddy. ya. CKM, Citra Kebun Mas Kerawang, Nah, main aja. jadi nanti sharing-sharingnya kalau misalnya memang nggak tahu rumahnya tinggal datang aja ke Tigre, jadi bisa sharing sambil ngopi. Bisa Iya. ngopi di sini, ngopi gratis. Pura-pura kopi. Sponsor bukan sih? Sponsor bukan sih? Ya nggak kayak gitu juga. Oke, Bro Devi kayak Iya, Bro Dimas, siap. makasih banyak. Nanti kalau kita undang lagi, ya sempetin nggak datang ya? Emang mengundang. Kayaknya gak ada isinya deh di konten gitu. Ya, Kalau ya mau mudah-mudahan saya nanti ada season lagi ya Om ya. Kita coba undang lagi. Ini banyak banget. Banyak banget Manfaat. karena selain kita ngobrol juga kan ya sedikit-sedikitnya kita ngasih informasi juga ke teman-teman ya. Iya. Ngasih informasi. Masalah Vespa terutama anak muda atau bapak-bapak yang memang pengen Ngomong. memang kita Ampun deh. pengen punya Vespa kan ya sering membantu dia bakal tahu lah. Oh. Berarti emang harus begitu step-stepnya kan gitu kan. Oke, Bro Devi, thank you ya. Oke, sama-sama. Datang nih ke- Makasih juga ini. Salam buat teman-teman di komunitas Kopi Cikarang. Oke. Yang sabar ya. Sabar. Kasih tahu Ya yang. saya juga sabar, masalahnya yang ngomong salam buat teman-teman kopi CKM gitu kan. Ketuanya yang ngomong. Besar ya. Sabar, saya sabar banget. Sabar, saya sabar. Oke.
teman-teman, sampai jumpa lagi. Nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog yang lain. Nanti kita banyak membahas tentang Vespa juga, terus hal-hal yang lain. Oke. Mohon maaf ya Om, mohon maaf kalau misalkan memang ada salah-salah kata ya. Ya intinya obrolan ini obrolan santai yang memang sengaja dibuat-buat ya. Isinya Ada pasti. Insya Allah lah isinya. Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan sih bisa bantu sih kalau Oke, sampai jumpa lagi ya. Oke. See you. Terima kasih.